moments later. Dime tú, ¿verdad? Lo bien que estás pasando. Tú no sabes cómo estoy sufriendo. Yo te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. ¿Será que te llevo a la luna? Y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando. Esto me está matando. Oh no. Te estaba buscando. Di sini saya akan menjelaskan tentang persediaan. Persediaan meliputi segala macam barang yang menjadi objek pokok aktivitas perusahaan yang tersedia untuk diolah dalam proses produksi atau dijual. Yang pertama, bahan mentah. Bahan yang digunakan untuk memproduksi barang dagangan. Kedua, bahan setengah jadi, yaitu barang yang belum selesai sepenuhnya menjadi barang dagangan. Yang ketiga, barang jadi. Barang yang sudah selesai dikerjakan dan siap untuk dijual. Nah, kalau kita bicara soal perusahaan manufaktur atau perusahaan yang bergerak di bidang penjualan, tentu perusahaan tersebut harus memiliki yang namanya persediaan. Nah, sebagai pendahuluan, di sini saya akan menjelaskan bahwa persediaan merupakan salah satu aset yang paling mahal dan penting bagi kebanyakan perusahaan. Bahkan persediaan dapat mewakili 50% dari total investasi perusahaan. Pada satu sisi, suatu perusahaan dapat berusaha mengurangi biaya dengan mengurangi tingkat persediaan. Pada sisi lain, pelanggan dapat menjadi tidak puas ketika terjadi kekurangan persediaan atau stok habis. Nah, dengan demikian, manajemen perusahaan harus membuat keputusan persediaan yang seimbang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, dan dapat meminimasi biaya pengadaan persediaan. Nah, benar ya, misalnya kalau kita lihat dalam perusahaan produksi mobil, atau pakaian, atau makanan, persediaan yang dimiliki perusahaan itu harus banyak. Itu untuk menjamin kelancaran dalam proses produksi. Nah, contoh lain nih, misalnya kita ada yang melakukan jual beli online atau bisnis online shop. Nah, kita nih sebagai reseller, kita harus punya persediaan. Karena ketika konsumen akan memesan barang pada kita harus bilang bahwa barangnya ada. Nah, kalau tidak ada, konsumen kita akan pindah ke tempat lain. Nah, itu bisa mengakibatkan kita kehilangan pangsa pasar. Dengan itu, kita akan menjadi rugi dan kehilangan pelanggan. Demikian penjelasan dari saya. Kemudian, tujuan dari perencanaan dan pengendalian persediaan itu ada 3. Dan yang pertama itu adalah untuk memenuhi kebutuhan atau permintaan konsumen dengan cepat atau dengan memuaskan konsumen. Yang kedua adalah untuk menjaga kontinuitas produksi atau menjaga agar perusahaan itu tidak mengalami kehabisan persediaan. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah untuk mempertahankan dan bila mungkin untuk meningkatkan penjualan dan laba perusahaan. Selanjutnya, jika persediaan itu terlalu tinggi, biaya penyimpanannya akan tinggi juga. Biaya bunga akan tinggi, biaya pemeliharaan gudang tinggi, kemungkinan kerugian karena kerusakan persediaan atau turunnya kualitas dan lain-lain, dan memperkecil keuntungan perusahaan. Tetapi, jika persediaan itu juga terlalu kecil, proses produksi akan terganggu dan perusahaan tidak dapat bekerja dengan kapasitas penuh. Pekerja juga tidak dapat bekerja maksimal dan penjual akan turun karena perusahaan tidak dapat memenuhi kebutuhan atau permintaan konsumennya. Turunnya market share dan turunnya laba perusahaan dan bisa jadi akan memunculkan kebangkrutan atau kerugian bagi perusahaan itu sendiri. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan contoh soal dari EOQ. Menentukan jumlah pesanan. EOQ sama dengan akar 2 dikali R dikali S per P dikali 1. Bisa dilihat keterangannya di atas. Nah, di sini ada contoh soal cerita dari EOQ. PT Maju Jaya pada tahun yang akan datang membutuhkan bahan
berapa kali pemesanan yang harus dilakukan dalam setahun. Yang ketiga, berapa hari sekali perusahaan melakukan pemesanan 1 tahun sama dengan 360 hari. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Yang pertama yaitu kita mencari EOQ. Di sebelumnya kita kan sudah mengetahui rumus EOQ, yaitu akar 2 dikali R dikali S per P dikali 1. Nah, di situ kita mencari keterangan dari RS. Nah, di situ kita masukkan angka-angkanya, yaitu 2 tetap 2 dikali R itu yaitu jumlah dalam unit yang dibutuhkan. Nah, yang dibutuhkan dalam unit itu 240.000. Nah, kita masukkan dikali 240.000 dikali S. S itu adalah biaya pesanan tiap kali kita memesan, yaitu biaya pesanannya yaitu sejumlah 150.000. Nah, baru habis itu kita cari P-nya. P itu yaitu harga pembelian per unit yang dibayar. Nah, di soal itu harga per unitnya itu 2.000. Nah, itulah kita taruh 2.000 dikali. Nah, satu itu sama dengan biaya penyimpanan dalam pemeliharaan di gudang, atau bisa dinyatakan dalam presentasi dari nilai rata-rata dalam rupiah dan nilai persediaan, yaitu 25%. Nah, masukkan ya. Nah, tadi kan kita udah dapat nilai-nilainya. Nah, sekarang kita masukkan semua angka-angkanya, jadi yaitu EOQ sama dengan akar kuadrat dari 2 dikali 240.000 dikali 150.000 per 2.000 dikali 25%. Nah, itu kita kalikan, hasilnya dapat 144 juta. Jadi itu kita apakan, kita buat ke unit. Berarti akar dari 144 juta yaitu 12.000 unit. Nah, di sini paham? Nah, kita masuk ke soal yang kedua, yaitu berapa kali pemesanan yang dilakukan dalam setahun. Nah, di situ di soal itu kan dia kan dibilangnya PT Maju Jaya tahun depan akan membutuhkan bahan baku sebanyak 240.000 unit. Nah, itu kita bagikan ke nilai yang kita dapat di EOQ, yaitu nilai tadi 12.000 unit. Berarti 240.000 dibagi 12.000 sama dengan 20. Berarti 20 kali pemesanan dalam setahun. Nah, di sini paham? Nah, kita lanjut ke soal nomor 3, yaitu berapa hari sekali perusahaan melakukan pemesanan dalam 1 tahun. Nah, yaitu 1 tahun itu 360 hari. Nah, kita jawab ya. Jika tadi dibilangnya 1 tahun 360 hari, maka pemesanan dilakukan 360 dibagi 20. 20-nya itu dapat dari mana? Kita dapat dari jawaban nomor yang B tadi kan, soal nomor B. Jadi 360 dibagi 20 sama dengan 18. Maka perusahaan dapat memesan dalam 18 hari sekali. Jadi itulah jawabannya, 18 ya. Baiklah, selanjutnya yaitu titik pesan kembali ROP atau reorder point. Apa itu ROP? Reorder point adalah titik atau kondisi di mana bahan baku harus dipesan kembali. Nah, perhitungan reorder point menggunakan jumlah minimal angka tertentu sebagai batas untuk segera melakukan pemesanan kembali. Nah, baiklah, kita akan masuk ke cara penghitungan reorder point. Untuk menghitung reorder point atau ROP dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Reorder point sama dengan lead time tambah safety stock. Agar lebih mudah dipahami, berikut ini saya akan sertakan contoh studi kasusnya.
Baiklah, kita akan masuk ke contoh soal ROP. Soalnya yaitu PT Bangun Cakra Lestari atau BCL sebagai perusahaan jasa konveksi ingin melakukan pemesanan untuk keperluan produksi. Dan kapasitas produksi yang mampu dihasilkan per harinya adalah 1.500 PCS baju. Sedangkan lead time atau jangka waktu yang dibutuhkan dalam memesan barang ke supplier adalah 14 hari. Perusahaan memiliki kebijakan untuk melebihkan 10% dari bahan baku. Berapakah reorder point atau ROP yang tepat untuk melakukan pemesanan kembali? Baiklah, kita akan menjawab soal di atas. Yang pertama-tama yaitu diketahui kapasitas per hari yaitu sama dengan 1.500 PCS baju. Lead time sama dengan 14 hari. Nah, safety stocknya yaitu 10%. Sedangkan yang ditanya adalah berapakah reorder point untuk melakukan pemesanan kembali. Penyelesaian. Baiklah, sebelumnya kita cari dahulu lead time per PCS-nya. Lead time sama dengan 14 hari dikali 1.500 PCS. Nah, kenapa bisa begitu? Karena 14 hari ini itu waktu yang dibutuhkan dan 1.500 PCS ini adalah dalam satu hari dia bisa mengeluarkan. Jadi hasilnya itu 21.000 PCS. Nah, setelah itu kita mencari safety stocknya. Safety stock tadi yaitu 10%. Terus kita kalikan dengan hasil lead time tadi. Jadi 10 kali 21.000 PCS sama dengan 2.100 PCS. Nah, lalu ROP sama dengan lead time tambah safety stock. Lalu kita tambahkan aja kedua ini. Jadi 21.000 PCS ditambah 2.100 PCS sama dengan 23.100 PCS. Jadi perusahaan BCL akan melakukan reorder point atau titik pemesanan kembali jika bahan baku tersebut jumlahnya di angka 23.100 PCS. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan periode order quantity atau POQ. POQ adalah teknik kuantitas pemesanan periode. POQ merupakan pengembangan dari metode EOQ. Untuk jumlah yang tidak sama dalam beberapa periode, teknik POQ sering disebut juga sebagai teknik Uniform Order Calculation. Rata-rata permintaan yang digunakan dalam teknik EOQ untuk mendapatkan kuantitas permintaan per periode. Adapun rumus yang digunakan dalam menghitung periode jumlah kebutuhannya yaitu POQ sama dengan akar 25 per DH. D sama dengan jumlah kebutuhan barang per unit atau per tahun. S sama dengan biaya pemesanan rupiah atau per unit. C sama dengan harga barang rupiah per unit. H kali C biaya penyimpanan rupiah atau per unit atau per tahun. POQ sama dengan Q bintang per D. Q bintang sama dengan EOQ. D sama dengan penggunaan atau permintaan rata-rata yang digunakan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan contoh soal POQ. Diketahui D sama dengan 1000 per unit, S sama dengan 10 per order, H sama dengan 0,50 per unit atau per tahun. Itu adalah rumusnya. A, Q bintang sama dengan akar 2 di S, H 1 per D atau per P. Itu juga rumus, sedangkan yang di bawah ini adalah jawabannya. Sama dengan akar 2, 1000 per 10. 2 ini dapatnya dari rumus akar yang di atas, sedangkan yang 1000 dapatnya dari rumus D, sedangkan 10 dapatnya dari rumus S per 0,5. 0,5 dapatnya dari rumus H. 4/8 dapatnya dari rumus P atau D. Dan yang di bawahnya sama dengan akar dari 800. 800 ini dapatnya dari hasil 2 1000 per 10 per 0,54/8. Dan itulah jumlahan hasilnya 800. Dan akar dari 800 itu adalah sama dengan 283 per unit. Itu adalah hasil dari akar 800. Dan di bawahnya selanjutnya P
sama dengan 8 per unit atau per hari. D sama dengan 4 per unit atau per hari. B, TC sama dengan anual H tambah anual S. Itu juga rumusnya sama dengan Q per 2, H 1 per D atau per S. Ditambah D per QS. Itu juga rumus dan di bawahnya adalah hasil jawabannya. Sama dengan 283. 283 dapatnya dari hasil yang di atas dan per 2. 2 dapatnya dari rumus akar yang di atas. 0,5 dapatnya dari rumus H. 1 4 per 8. 4 per 8 dapatnya dari rumus P atau per D. Ditambah 1000 per 283. 1000 tadi kan dapatnya dari rumus D. Dan 283 dapatnya dari hasil yang di atas. 10 dapatnya dari rumus S. Dan ditambahkanlah hasilnya. 283 per 2, 0,514 per 8 hasilnya 35.375. Dan hasil dari 1000 per 283,10. Hasilnya 35.033. Dan ditambahkanlah kedua hasil itu 35.375 ditambah 35.033. Hasilnya adalah sama dengan 70,71 US dollar. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari quantity diskon. Nah, untuk soalnya, suatu perusahaan memiliki kebutuhan material sebesar 2000 unit per tahun. Untuk biaya pesanannya 40 US dollar per order. Untuk biaya simpan sebesar 25% dari harga beli material. Untuk pihak supplier menawarkan suatu penawaran khusus untuk pengadaan material tersebut dalam bentuk potongan. Nah, adapun bentuk syaratnya sebagai berikut. Untuk kuantitas atau pembelian dari 3000 sampai 699 dengan harga 2,20 US dollar. Nah, untuk yang lebih dari 7000 dia harganya 2,10 US dollar. Pertanyaannya, di unit berapakah sebaiknya perusahaan melakukan pembelian? Nah, untuk pembahasannya saya akan menjelaskan dari kuantitas pembelian paling sedikit 7000 unit. Nah, untuk harga belinya dilambangkan dengan C dengan harga 2,10 US dollar. Nah, untuk H dia itu ada di harga 2,10 US dollar dikali 0,25. 0,25 ini adalah contoh. Nah, kalau dikalikan 2,10 US dollar dikali 0,25 hasilnya 0,525. Nah, untuk jalan hasil kita nih cari jalan dari hasil EOQ ya. 2 dikali 200.000 dikali 40 per 0,525 sama dengan 5.494,42 unit. Nah, untuk TC-nya itu adalah 200.000 kali 02,10 US dollar dikali ditambah 0,525 dikali 7.000 per 2 ditambah 40 kali 300.000 per 4.000. Nah, kalau ini 420.000 hasilnya dapat dari 200.000 dikali 2,10 US dollar. Nah, untuk hasil 1855 ini hasilnya dapat dari dikalikan 0,525 dikali 7.000 per 2. Nah, untuk hasil 2000 ini dia dapat dari hasil 40 dikali 300.000 per 4.000. Nah, hasilnya adalah 423,855 US dollar. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang kuantitas pembelian dari 3000 sampai 6.999 unit. Nah, seperti pertama tadi, harga belinya kita lambangkan dengan C sama dengan
2,20 US dollar. Nah, untuk hanya 2,20 US dollar dikali 0,25 hasilnya 0,55. Nah, untuk jalan EOQ, hasil dari EOQ 2 dikali 200.000 dikali 40 per 0,55. Nah, hasilnya di sini dapat dibulatkan 5.393,60 unit. Nah, ini seperti yang di atas tadi, dia 200.000 dikali 2,20 dapat hasil 440.000. Nah, untuk hasil 1484,23 hasilnya diambil dari 0,55 dikali 5.393,60 per 2. Nah, ini kita kalikan. Nah, untuk hasil dari 1483,9 ini dikalikan dari 40 dikali 200.000 per 5.393 per 60. Maka hasilnya dapat dibulatkan 4.506,325 US dollar. Dari untuk hasil kuantitas pembelian 7.000, kita ngambil dari kuantitas pembelian 7.000 ya, karena memiliki total biaya terkecil. Nah, untuk hasil dari kuantitasnya kita ngambil dari hasil biaya terkecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.